bersatu, berjuang, dan berkarya untuk bangsa. Bangkitlah generasi muda untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bersatu. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama, bulan November kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 akan kami hadirkan bersama saya Nadela. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Prajurit Komando Armada 2 kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Sertu Eko Dedi Kurniawan dari Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair Koarmada 2 berhasil meraih juara pertama Lomba Orientasi Bawah Air pada ajang Makassar Navy Open Water Sport 2025 yang digelar di Dermaga Layang, Makassar. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata profesionalisme dan dedikasi prajurit Koarmada 2 dalam menjunjung tinggi sportivitas serta semangat juang, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi TNI Angkatan Laut dalam memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025. Tak hanya itu, tim karate Koarmada 2 juga menampilkan performa gemilang dengan menyabet 6 medali pada kejuaraan karate Piala Pengprov Jawa Timur tahun 2025 di Gresik. Dari 12 atlet yang diturunkan, tim berhasil meraih 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu hasil dari kerja keras dan pembinaan olahraga yang konsisten di lingkungan Koarmada 2. Capaian ini menjadi cerminan nyata semangat juang prajurit laut yang tangguh di segala medan, baik di kedinasan maupun dalam bidang olahraga demi terus mengharumkan nama Koarmada 2 dan TNI Angkatan Laut. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima kunjungan silaturahmi dari Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksma TNI Sigit Santoso bertempat di Gedung VIP Nala Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Kunjungan ini menjadi momentum awal bagi Laksma TNI Sigit Santoso sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di wilayah Komando Utama atau Kotama TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya. Pertemuan ini berlangsung penuh keakraban sebagai wujud sinergi dan soliditas antara lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut dengan satuan operasional. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025, Koarmada 2 turut ambil bagian dalam 2 momentum penting yang menggugah semangat persatuan bangsa. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri upacara yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di Taman Candrawilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan bersama ribuan pelajar yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi simbol nyata keberagaman dan tekad generasi muda untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwa semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan dalam aksi nyata membangun bangsa. Sementara itu, di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung, Surabaya, prajurit dan PNS Koarmada 2 melaksanakan upacara peringatan yang dipimpin oleh Kas Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro. Mengusung tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu, upacara berlangsung hikmat dan penuh semangat nasionalisme. Melalui amanat Menpora RI Erick Thohir yang dibacakan Iruk, para pemuda diingatkan untuk terus bergerak, berinovasi, dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Koarmada 2 melaksanakan kegiatan panen ketahanan pangan TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang digelar secara serentak melalui video conference di seluruh satuan TNI Angkatan Laut.
Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Tambak Ko Armada 2 Ujung Surabaya yang terhubung langsung dengan pusat kegiatan di Lampung Utara. Kegiatan panen dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang memimpin panen utama kedelai unggul di lahan seluas 30 hektar. Di wilayah Ko Armada 2 sendiri, panen dilakukan terhadap ikan bandeng sebanyak 2 kuintal hasil budidaya Dinas Teritorial Ko Armada 2, serta panen kedelai di Desa Lumbung Sari, Kabupaten Malang oleh Aster Pangko Armada 2, Kolonel Laut Pelaut Jani Sujani. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dukungan Ko Armada 2 terhadap program swasembada pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar pangkalan. Netizen, industri pertahanan Indonesia kembali membuat inovasi baru dengan meluncurkan kapal selam autonomous yang murni hasil karya anak bangsa. Berikut liputan selengkapnya. Industri pertahanan Indonesia kembali membuat inovasi baru di sektor maritim dengan hadirnya kapal selam tanpa awak atau autonomous atau KSOT yang melakukan uji coba penembakan dengan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin dari atas geladak heli KRI Dr. Suharto 990 yang sandar di Dermaga Madura Markas Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Pangko Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI sebagai tuan rumah, dan Dirut PT PAL Kaharudin Jenot, Menhan RI dengan seksama mengikuti proses uji coba penembakan dari mulai torpedo dimasukkan ke dalam kapal selam hingga akhirnya kapal selam tanpa awak tersebut berhasil meluncur dan melaksanakan uji coba penembakan di sekitar perairan Selat Madura wilayah Ko Armada 2. Ko Armada 2 terus menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajuritnya. KRI Pulau Rimau 724 melaksanakan pemantapan kondisi di Pangkalan Surabaya sejak September hingga Oktober 2025. Kegiatan ini mencakup latihan VBSS, peran penyelamatan kapal, hingga peran tempur serta pemeriksaan menyeluruh sistem kapal guna memastikan kesiapan unsur dan personil menghadapi setiap penugasan di laut. Di luar negeri, KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil memperkenalkan budaya Indonesia melalui Indonesian Culture and Ship Tour Event di Beirut, Lebanon. Melalui tarian-tarian daerah dan kuliner Nusantara, kegiatan ini menjadi wujud diplomasi maritim TNI Angkatan Laut yang tidak hanya menjaga perdamaian tetapi juga mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI bersama Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Ko Armada RI Nyonya Yuli Alijaya menghadiri upacara serah terima jabatan 3 jabatan penting di jajaran Komando Armada Republik Indonesia yang berlangsung di GOR OB Sya'af Mako Ko Armada RI. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Pangko Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SMM dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan. Jabatan yang diserah terimakan yakni jabatan Kasko Armada RI yang sebelumnya dijabat oleh Laksamana Muda TNI Eko Wahjono SMM kini resmi diserahkan kepada Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo. Selanjutnya jabatan Pangko Armada 1 yang sebelumnya diemban oleh Laksda TNI Fauzi diserah terimakan kepada Laksda TNI Haris Bima Bayuseto, serta jabatan Pangko Armada 3 dari Laksda TNI Dr. Hudiarto Krisno Utomo kepada Laksda TNI Dato Rusman SN. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Ko Armada 2
hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, andal, Gora. Gora Wira Madya Jala. Jales Veva Jaya Mahi.